Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM yang berbahagia. Saat ini pandemi COVID-19 begitu merambah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini sudah barang tentu merubah perkembangan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sudah barang tentu akan anjlok di tahun 2020-2021. Akan tetapi, usaha mikro, kecil, dan menengah harus tetap hidup karena mereka mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan negara. Kita harus tetap berubah di dalam situasi apapun. Kita harus mampu mengikuti bagaimana perkembangan yang ada. Perubahan itu bukan mengerjakan sesuatu lebih baik, tetapi perubahan itu melakukan sesuatu yang berbeda. Sahabat UMKM, pada hari ini saya tertarik dengan satu resto dan kafe di Jalan HS Renggawaluyo, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Yang di sini saya lihat dengan nama resto dan kafe Wardes. Di bawahnya ada tulisan Warung Desa. Apa yang unik dari resto dan kafe Wardes ini? Hari ini saya akan menemui pemiliknya untuk menggali apa yang membedakan atau yang membedakan dengan resto-resto lain, mulai dari sisi nama, kemudian apa saja yang ditampilkan, perubahan-perubahan yang mendasar untuk perkembangan sebuah usaha kecil menengah. Mari kita ikuti. Sahabat UMKM, saya sekarang sudah memasuki resto dan kafe Wardes. Kalau melihat dari sisi bangunan, ini uniknya adalah menggunakan bata ekspos, kemudian menampilkan meja-meja dari kayu utuh, dan kemudian ada batu bata ekspos di dalamnya, kemudian ada kayu-kayu yang ditampilkan begitu unik. Yuk kita masuk, ingin menemui pemiliknya. Selamat siang, Mas. Bisa saya ketemu dengan pemilik resto ini? Bisa, Pak. Oke. Saya panggilkan. Oh, silakan. Ya, Pak. Ya, selamat Silakan. siang, Bu. Ya, selamat siang. Ibu pemilik resto dan kafe Ya, ini? betul. Oke, boleh saya ingin ngobrol sama Ibu Ya, boleh. tentang kafe ini? Ya, boleh, silakan. Mari duduk, Pak. Oh ya, makasih. Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya ingin bincang-bincang santai dengan Ibu. Nah, beberapa hal yang menarik dari Wardes ini. Mohon maaf Ibu, namanya siapa, Bu? Sani Saada. Oke, makasih ya Bu. Mohon Ya. maaf saya mengganggu. Ya, Nggak apa-apa kan ya? Oke, Ya. baik. Bu, saya tertarik dengan nama Warung Desa ini. Biasanya kafe-kafe itu namanya itu nama asing, kemudian namanya yang unik-unik, yang masa kini. Tapi kenapa ini Ibu nama kafenya Warung Desa? Kan desa tuh konotasinya kampung. Ini gimana Bu? Bisa kok Ibu menampilkan warung desa untuk sebuah kafe? Ya, sesuai sama namanya, itu warung desa. Jadi kita menampilkan nuansa, lebih ke nuansa pedesaan. Bangunannya ya, meja-mejanya juga, suasananya banyak pohon, terus banyak lesehan, ya suasana pedesaan aja. Oh, jadi Ibu menampilkan sesuatu sesuai dengan namanya desa ya. Desa. Jadi di desa itu ada pepohonan, rindang, sejuk, kemudian menampilkan nuansa desa seperti
warna-warna alami. Di sini tidak terlihat ada warna cat ya. Di sini paling tidak ada warna sesuai pernis sesuai dengan warna seperti bata, batu, kayu, ada bambu saya kira, dan ini menarik sekali. Iya. Sahabat UMKM, saya kira ini patut kita acungi jempol. Sebuah perubahan yang dibuat oleh Ibu Sani ini yang sehingga berbeda dengan yang lain. Sahabat UMKM, tadi sudah jelas nuansanya pedesaan karena namanya warung desa. Saya sekarang ingin bertanya kepada ibu pemilik warung desa ini tentang menu yang disajikan. Ibu, Ya. kalau ini warung desa, tetapi ini kafe. Kafe itu konotasinya makanannya, minumannya adalah yang modern, yang milenial, anak-anak yang suka gitu kan. Tetapi ketika ada desa, mungkin orang akan merasa, wah ini nggak mungkin ini gimana ibu bisa ini? Tolong ceritakan kepada kami seperti apa menu yang disajikan oleh warung desa ini. Iya, di warung desa ini tetap kami menyajikan makanan khas dari warung desa, yaitu cobek gurame, cobek ikan mas, cobek nila, ada pencok kacang, ada lenca, tutuk oncom. Tapi yang modernnya ada nggak Bu? Ada. Nah, Yang apa yang membedakan yang modern ini dengan antara kafe yang ibu ini dengan kafe orang lain itu? Apa yang membedakannya ini, yang modernnya? Modernnya ya setiap periodik ya kita ada perubahan menu disajikan secara ya ikutin selera lah gitu. Ikutan perkembangan ya, perkembangan yang ada, Iya. kemudian juga mungkin ada menu-menu baru, Menu baru yang muncul yang lagi rame, mungkin itu diikuti ya Bu ya. Iya. Atau mungkin jadi pendahulu kita, yang Iya. orang lain belum ada kita sudah ada Iya, gitu ya. iya. Oke, jadi luar biasa, sahabat UMKM, ini menjadi barometer bagi kita bahwa sebuah perubahan itu harus terus dilakukan. Karena tanpa kita melakukan perubahan, kita akan tertinggal. Sahabat UMKM, saya akan bertanya lagi. Biasanya usaha kecil menengah itu kelemahannya adalah menggunakan tenaga kerja biasanya dari lingkungan keluarga. Dan biasanya untuk memerintah menyuruh lingkungan keluarga ini juga agak sungkan. Nah, tapi saya akan tanyakan ke Ibu, benar nggak di sini keluarganya yang bekerja? Ibu, saya ingin tanya, berapa karyawan yang ada di resto dan kafe warung desa ini? Ada 11 orang. 11 orang, Ya. banyak juga ya? Iya. Wah, itu siapa aja mereka itu Bu? Sebagian saudara, sebagian lagi karyawan orang-orang sini, sekitar sini. Oh ya, baik. Betul tadi yang saya sampaikan, bahwa UMKM itu biasanya adalah lebih mengutamakan saudara. Satu. Tetapi juga ibu ini hebat sekali. Kenapa? Karena dia mengambil karyawan di lingkungan sekitar sini. Karena itu sebagai tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Biasanya kalau saudara itu susah Bu ya diatur. Gimana kira-kira di sini bisa mengatur nggak Bu? Alhamdulillah kalau untuk di warung desa, karyawan meskipun saudara, tapi kita memperlakukan secara profesional. 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 Ini sahabat UMKM, yang perlu kita gali adalah walaupun saudara, tapi kita tetap bertindak profesional. Lanjut gimana Bu? Selain profesional, ya mereka juga diperlakukan ya sama dengan karyawan yang lain. Karyawan lain. Nah, Sama. ini yang membedakan saudara-saudara. Biasanya kita agak kesulitan ketika kita bicara masalah karyawan dari saudara. Tetapi ternyata ibu ini bisa menempatkan karyawan dari saudara tapi dengan cara-cara yang profesional. Ibu, terima kasih atas segala yang disampaikannya. Semoga usaha ibu semakin berkembang. Amin. Mohon maaf atas waktu yang saya
gunakan. Ya, Terima kasih Bu, selamat sore. Mas Sore. Sahabat UMKM, saya baru selesai podcast Ibu Sani Saadah, pemilik KP Warung Desa. Semoga ada yang bisa bermanfaat diambil oleh sahabat UMKM untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Atau ada perlu masukan-masukan? Silakan komen di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, salam kolaborasi.